Halo guys. Nah, jumpa lagi nih sama kita lagi nih ya. Ini kali ini kita mau nagih janji nih. Sebenarnya yang janji gua apa lu ya? Langsung aja. Jadi kita mau bahas, waktu itu sempat ada sedikit pembahasan masalah knalpot. Knalpot, betul. Ini kali ini kita mau nanyain langsung nih. Knalpot kan ini Mang Swa ini dia banyak juga customernya ya, weh. Alhamdulillah. Nah, banyak juga dia bikin knalpot bukan bikin, maksudnya menjual knalpot CBR 250RR. Iya. Yang standar ya. Yang standar. Dan standar itu CBR 250RR yang 2 silinder itu ya. Iya. Nah, itu yang membuat gue secara pribadi ini kayaknya apa ya? Kayak tertarik nih, gitu kan. Nah, tertariknya apa? Tetap tongkrongin terus, tonton terus sampai selesai. Yang belum subscribe Jawa. Subscribe. Lanjut. Loncengnya harus aktif biar dapat notifikasi ya. Oke. Semua video-video Jawa itu sangat menarik. Nah, sangat informatif. Sangat informatif dan sangat mengedukasi. Betul-betul. Itu memang harus bunyi sampai bunyi. Teng teng. Teng trot. Oke, jadi gini nih Mas itu. Nih beliau sampai pakai baju itu. Subscribe Jawa, beli knalpot di Cyberwine. Mantap. Nah, pokoknya garansi punya. Gini nih yang mau gue tanyain pada waktu itu. Itu yang gue tahu kan knalpot CBR 250R standar. Iya. Tapi gue pernah ngeliat juga itu dipakai oleh lu, kalau nggak salah lagi itu di Facebook ya waktu itu ya. Iya, di Facebook di lu lebih gencar di Facebook sih sama Tokopedia. Dipakai sama customer lu. Yang kebetulan ikut kontes ya. Iya. Nah, yang menariknya adalah itu bukan motor CBR 250RR. Bukan. Nah, itu gimana tuh? Kok bisa maksudnya timbul ide untuk membuat knalpot CBR 250RR ini untuk ke motor-motor yang lain. Jadi awalnya gimana tuh? Kalau saya sih nerusin yang para pendahulunya yang udah bikin pertama ya. Saya bukan pemain baru di sini sebetulnya, tapi ya tahun awalnya 2016, saya 2016 akhir udah main, artinya ya nggak telat-telat banget. Ya. Itu jadi pencetus pertama. Udah mulai itu ya. 2016 iya, ya. 2016. Itu pencetus pertama knalpot CBR 250RR diaplikasikan ke motor lain selain Honda ya. Entah itu Yamaha, Suzuki. Oh, bisa juga ya? Bisa. Wow. Iya. Berarti nggak hanya itu. Itu pencetus pertamanya sebenarnya saya sebutin di sini. Silakan. Itu juga sosok yang menginspirasi dan terkenal di kalangan dunia motor lah. Dunia biker ya, itu namanya Bang Ucok yang punya ownernya MM Custom. Pasti pada tahu tuh Ucok MM Custom. Jadi beliau ya yang awal membuat, maksudnya untuk mengcustom itu ya. Iya. Jadi dia dulu kan rutin ikut di ajang-ajang kontes-kontes gitu ya. Kontes, track, dan dia ahli bikin fiber gitu. Nah, kebetulan dia provide di Yamaha Racing Club gitulah. Akademinya Yamaha resmi gitu. Oh, jadi memang beliau ini ada backgroundnya dari pabrikan Yamaha resminya ya? Bukan. Dia industri home industry buat pembuat body racing. Oh, body racing. Ya. Modifikasi berarti. Iya, dia dipercaya sama Yamaha. Wih, mantap tuh berarti. Betul. Buat keren. Bikin body balapnya. Oh, iya. Nah, pada saat itu ceritanya dia ikut provide ke Yamaha di Sentul ya. Dan itu kan lawannya kan ada Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki dan lain sebagainya di AP 250cc itu yang 250cc. Itu ceritanya semua motor-motor CBR 250RR pada ke situ dan knalpotnya kan dicabut-cabutin tuh. Ya. Itu cerita dari beliau ya begini ya. Ceritanya pada bergeletakan tuh knalpot. Nah, dia punya pemikiran. Maksudnya diganti dengan knalpot racing lah ya. Iya, gitu. Buat si kru-kru racingnya kan. Dan knalpot standarnya kan nggak dipakai. Ya. Jadi dia bilang gini, yang dia cerita dulu ke saya tuh. Bro, knalpot lu pada sini dah buat gua dah. Gua tampung-tampungin. Gua beli berapa nih? Nggak usah, ambil aja Bang Ucok. Info dari Bang Ucok begitu. Ceritanya dulu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat saya. Nah, diambil sama Bang Ucok tuh.
Banyak tuh, ya kan? Dimodifikasi itu langsung. Ya, lalu dimodifikasi pertama kali tuh ke X-Max 250. Oh, Iya. langsung diaplikasikan ke motor X-Max ya? Iya. Oke. Nah, diaplikasikan ke situ, itu pertama kali ceritanya. Jadi dulu saya sempat kerjasama, sampai sekarang masih kerjasama sama beliau tuh buat di windshield CBR 250 RR. Oh, Jadi saya windshield tahu- di depan tuh ya, yang dia di motor lu juga termasuk itu tuh. Ceritanya begitu. Nah, itu awal mulanya CBR dipakai knalpotnya ke motor lain ya, itu pencetusnya pertama dari Bang Ucok MM Custom. Nah, jadi Lalu- sampai setelah itu lu mungkin mengaplikasikan sendiri deh ya. Iya. Nah, Lalu nyari ceritanya rezeki lah. Iya, ceritanya di awal pertama tuh saya punya CBR 250 RR kan. Saya juga pengen ganti knalpot ke racing. Jadi yang standarnya saya Itu dulu ya, guys. jual Dulu. 2016-an. 2016. Kalau sekarang udah dilarang, 2022. jangan. Iya. Jadi knalpot standarnya saya jual tuh di grup di grup Facebooknya CBR. Saya jual sekali. Saya pikir udah cuman butuh duit doang buat nambahin beli knalpot racing Nah. dong. Ternyata saya melihat di sini tuh ada peluang buat jual beli nih. Wah, saya terusin ya kan, dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai sekarang alhamdulillah bisa 500 unit tuh knalpot lebih kalau 500-an saya ya. hitung. Iya. Nah, ini Karena saya berarti nggak kan ada pembukuannya. berarti kan ada nilai yang penting adalah kesempatan itu sebetulnya ada. Iya. Hanya bagaimana kita memikirkan kesempatan itu untuk kita ambil kan gitu. Betul. Jadi jangan takut guys. Jadi kalau misalnya kita lagi suntuk nih, nggak ada usaha atau apa, itu kembali lagi ya silaturahmi yang utama kan, silaturahmi ke teman-teman, ngobrol-ngobrol. Nah dari situlah timbullah ada nanti kesempatan untuk kita mencari rezeki. Nah jadi itu balik salah lagi satunya. tuh Bang ke yang Bang Jalu tanya kan soal kontes ya. Ya. Jadi ceritanya tuh begini, itu namanya saya lupa, itu customer dia backgroundnya dari tukang ikan lah di Serpong itu. Bos ikan sih sebenarnya, dia bos di salah satu pelelangan ikan gitu. Ternyata dia punya Vario 150 cc warnanya merah, ntar saya tampilin tuh. Ya. Itu dia dulunya ikut kontes itu udah full branded tuh aksesoris yang dipakai di motornya dia. Dan buat para kontestan yang lain itu udah rame pakai knalpot yang mahal-mahal, yang branded juga, racing juga. Tapi dia punya inspirasi sendiri. Nah, itu pertama kali juga dipakai di Vario, yaitu dia pakai inspirasi Tapi keren sendiri knalpot CBR 250 RR. Tapi tampilannya sih keren loh. Iya. Asli tampilannya keren. Makanya Padat, lebar, pas itu gede. Gua nanya, lu bilang menang. Suara silent, ngebas. Nah, menang ya. iya. Buset. Itu Mantep. ceritanya ya begitu, dia punya inspirasi dari ngelihat di X-Max. Mungkin nggak sih diaplikasin ke CC 150 Kayak yang lain, ya gitu. kan? Nah, dia pakai dah tuh di Vario itu buat kontes. Dan kebetulan Jadi- menang. Iya, dia nggak berharap sebenarnya, nggak berharap menang karena dia cuman hobi Hobi aja lah hobi ya. custom. Cuman ngerapin mungkin motor yang sendiri dan dilihat ikut oleh sertakan ke tim juri itu adalah kreativitasnya mungkin. iya, dan pertama kali dipakai di Vario Iya. mungkin begitu ya. Iya makanya kan gue sempat kaget, wah ternyata itu knalpot nggak hanya dipakai untuk aslinya gitu loh CBR Iya. itu, karena Bisa dipakai terus di terang motor lain. gue agak penasaran waktu itu guys. Jadi Bang Soa ini berapa kali ngapain woi? Nih making knalpot kirim. Iya, Ini alhamdulillah knalpot tuh. buat apa aja gitu kan? Karena kan kalau biasanya kalau sepengetahuan gua kalau misalkan knalpot standar itu rata-rata itu untuk bahasanya rusak itu kan lama. Iya. Ya kan? Kalau untuk orang nyari atau beli itu kan lama gitu dikiranya kan. Dikiranya itu. banyak yang rusak. Gua beli ngiranya gitu, knalpot kayak gitu. Karena kan Oh, yang gue itu pikir bukan. ya knalpot punyanya 250 ya, ya untuk 250 gitu. Iya. Ya. Nah ini ternyata ya diaplikasikan ke yang lain sampai dengan motor-motor yang 150, NMAX dan segala macam. Nah disitulah peluang, berarti benar.
itu ada peluang. Makanya kan lu ngirim mulu emang banyak amat yang knalpotnya rusak. Ternyata ya itu Iya, guys. ternyata buat custom. Nah, buat custom. Nah, jadi kalau untuk teman-teman rusaknya yang lama itu. tapi kalau ada teman-teman nih Enggak penasaran bakal kayak apa sih atau apa, lu di sosial medianya apa nih? Nah, misalnya nih ada teman-teman kita nih, para subscriber mungkin pengen tahu nih ya, gambar-gambarnya atau mungkin bentuk-bentuknya yang sudah diaplikasikan ke motor-motor yang ada, atau customer ada testimoni mungkin Iya. ya. Nah, itu masih nyarinya di mana tuh? Bisa di Facebook saya, Cyberwen. Nanti Ah, ditampilin ya. Instagram? Instagram ada Cyberwen 4599, tapi saya nggak aktif di situ. Tapi hanya beberapa. lebih baik ke Facebook lah ya. Di Facebook ada. Atau langsung ke nomor telepon nanti ada Nomor nih. telepon ada, bisa. Lu langsung hubungin. Nanti beberapa kita tampilin di video ini juga. Nah, Dan kalau mau dapat diskon ataupun free ongkir bisa ke Tokopedia. oh iya. Bukalapak tuh. juga ada. Jadi Shopee ada. apa namanya di marketplace ada lah ya. Marketplace, ya. Oke. Nah, sekarang nih misalnya ada yang mau masang, dia nggak ngerti apa-apa, cuman dia pengen pasang, bisa nggak termasuk pasang? Di motor apa? Ya misalnya dia punya motor NMAX misalnya. NMAX. Nah, Iya bisa. bisa lah ya. Iya, pokoknya terima beres. Nanti soal harga kan kita rundingan dulu. Dia mau seperti apa? Mau leherannya pakai yang stainless tipe berapa? Oh, itu ada hitung-hitungannya lah. Ini Nah. beliau yang lebih paham lah. Gitu. Saya mau nggak ngerti. Nih. Ya, Nah, soal jadi- finishing juga kita jadi baru lagi knalpotnya. Dijamin mulus. 100% kayak baru. Bener. Apa itu? Catnya. Dari bodi knalpotnya, leheran knalpotnya, end muffler, side cover, sampai baut-bautnya kita kasih Ya baru. kembali lagi lah. Ada Itu- uang, ada barang lah ya. Iya, itu salah satu layanan dari saya, pelayanan dari saya. Jadi pokoknya bagi Intinya- teman-teman yang pengen tahu dulu nih, misalnya pengen tahu, lihat silakan ke Iya. Facebooknya, atau mau nanya-nanya masalah harga dan pemasangan dan segala macam, langsung hubungin aja, jangan pakai lama. Dijamin lebih afdol. Iya. Nah, saya mau jawab juga nih yang soal Apa tuh? soal kemarin klaim saya soal performa. Ya. Nih Pengen kembali tahu lagi kan? nih ya, itu kan Ya. dari segi yang tadi gue tanyain masalah ternyata knalpot itu bisa diaplikasikan ke Sensor motor yang yang lebih kecil lain. gitu ya. Nah, Ya. nah, kembali lagi. Nah, itu kan yang perlu dipertanyakan adalah misalnya contohnya Fungsional nggak sih gitu ya? betul, apakah itu kan knalpot memang dari pabrikan 250 cc misalnya. Diaplikasikan ke motor 150 cc. Nah, itu apakah ada pengaruhnya atau jadi ngeden atau jadi berat atau bagaimana nih? Ya, kalau dulu awal-awal saya belum ketemu bengkel yang ngerti ukuran, perhitungan leherannya jadi berapa, dari cc 150 ke inletnya si knalpot CB 250R ini kan gede. Itu dulu hanya tampilan aja, belum ke performa. Oh, Iya. iya. Gitu Nah, ya. sekarang sudah Jadi alhamdulillah sekarang udah punya partner lah. Itu orang Pamulang. nah, dia jadi maksudnya dalam artian memang tidak serta-merta langsung copot pasang. Iya, Salah ya. ada perhitungannya. Nah, itu berarti semua ada hitung-hitungannya. Iya, pokoknya dijamin meningkatkan performa. Oh, malah meningkat ya? Iya. Tuh. Saya jamin sendiri karena saya bawa Vario 125 cc, Pak. Padahal itu Dipakai knalpot itu. Iya. Performanya nambah naik. nambah naik, Tapi ya otomatis kan leheran dan segala macam dirubah lah ya. dirubah dan hitung-hitungannya. itu ada ukurannya, perhitungannya ada Oh. dari si buildernya ini. Jadi ceritanya itu dulu lagi saya pakai Varionya 125 cc-nya abang ipar saya tuh, masih baru. Langsung dipasangin tuh knalpot itu tuh. Iya, jadi dari Cengkareng saya bawa ke Pamulang, itu kan jaraknya lumayan jauh tuh. Iya. Itu masih pakai knalpot standar. Iya. Kok saya bilang ini tarikannya buat nyalip bahaya banget, ini tarikannya kurang. Itu pakai knalpot standar. Kurang responsif lah ya bahasanya. Betul, kurang ya. responsif. Mungkin karakternya Honda buat dibikin kayak gitu biar nyaman jarak jauh mungkin ya. Ya. Saya kurang tahu soal perhitungan itu. Nah, udah lalu sampai ke Pamulang, ke bengkel customnya,
di custom sedemikian rupa, saya tanpa bilang dia udah tahu. Udah ngerti lah ya. Udah ngerti. Ini 125 cc dipasangin Ya, knalpot yang gede pokoknya gini, intinya tolong itu diukurin ada yang hitungannya lah ya. Iya. Jadi nggak asal langsung pasang. Nah, di mana yang 125 cc itu pembuangannya atau exhaustnya hitungannya hitung-hitungannya seperti apa, mungkin membutuhkan knalpot lehernya berapa Diameter in berapa, segala macam. iya, Itu ada betul. hitungannya lah. Nah, itu untuk lebih lanjutnya bisa langsung hubungin aja. Iya, ntar kita Diskusikan sampai clear. deal. Sampai deal, sampai clear maunya seperti apa. Gaskan. Jadi Gitu. performa itu jadi meningkat. Setelah pakai Tampilan pun jadi oke. Good looking. Buat yang suka modif, Boleh juga sih. terus dia kelebihannya itu anti tilang karena masih Oh iya, standar kan dan memang suara adem, ngebas, tidak Ya. bising, dan kita menjaga lingkungan juga dengan adanya knalpot ini. Tidak Pembuangannya itu membuat tersaring. polusi udara lah ya. Betul. Nah, polusi Nah. bukan polusi udara, polusi suara. Suara juga, Ya, udara polusi juga, suara. iya benar, lebih tepatnya polusi suara ya. Iya, karena polusi suara itu ya berisik kan, bising ya kan, Bising. apalagi sekarang knalpot bising memang sudah dilarang, Ditertibkan. ditertibkan ya. Tapi itu tadi buat teman-teman nggak usah takut performa turun lah pakai knalpot standar nggak ada tarikan. Nah, ini terbukti memang seperti itu. Knalpot Untuk- standarnya CBR malah meningkatkan performa. Nah. Tarikan lebih responsif. Itu terjadi ketika saya bawa pulang. Pas udah kepasang tuh. Iya, kan udah jadi dari tuh di Pamulang balik lagi custom. Cengkareng. Dari Pamulang ke Cengkareng, ya kan. Saya tes. Ini kok responsif. Saya coba jarak sedikit ya kan. Jarak ya paling 5 menit di bawah lah dari Pamulang ke rumah. Menurut saya itu sugesti aja. Mas saya masih berpikiran kayak gitu ya kan. Lama-lama jarak tambah jauh dan udah sampai pertengahan perjalanan. Oh, ini bener-bener real. Nyata ini. Performanya meningkat. Jadi tarikannya bener-bener Ada perubahan. instan, Ya. ada perubahan. Ya kan, jadi kan sebenarnya kan berarti betul ini meningkatkan kayak gua performa. pribadi Jadi lah. saya bisa klaim di sini meningkatkan itu performa. meningkatkan Nah, itu tadi performa. kuncinya di situ. Gue sendiri kalau misalkan punya knalpot standar pengen merubah ke knalpot racing dengan harapan menaikkan performa. Nah, sedangkan sekarang ini peraturan dari kepolisian kan memang sudah dilarang nih. Jadi kita ikuti aturan yang ada, tetapi tidak mengganggu yang kita pengen. Kepengennya apa? Performa naik. Nah, ini sudah terbukti. Iya. Performa naik, ya kan? Iya. Jadi buat apa? Jadi lebih baik pakai knalpot standar atau pakai CBR yang 250 RR ini Diganti. knalpotnya ya. nambah Nambah. tampilan, nambah oke. Kalau tampilan iya jelas. Nanti kan di itunya ada tuh. Performanya oke. Gua ngelihatnya juga udah keren ya kan? Iya. Ternyata performa cukup menjanjikan. Menjanjikan. Nah, Iseng-iseng itu dulu sebenarnya. dari iseng-iseng jadi peluang, Jadi bisnis, jadi rezeki. lumayan, rezeki. Ya kan? Nah, ini satu Wah, edukasi. dulunya Mas saya mah diomelin itu jual knalpot pertama itu. Sama Ya Mas saya. iyalah knalpot lu sendiri lu jual. Oh, ngapain sih knalpot apa? Aslinya dijual-jualin. Udah, ntar juga ada lagi. Bener aja sekarang malah yang nagih terus Mas saya. Ada yang jual nggak? Beli terus cepet. Stok yang banyak, siap Mak. Nah, Gitu. itu berarti kan Karena- sudah berjalan. Iya, ada income dari situ, alhamdulillah. Tapi banyak juga nggak hanya dari knalpot gitu. Jadi mungkin teman-teman Iya, mau iya. usaha apapun yang penting jeli untuk melihat kesempatan, Betul. ya kan? Silaturahmi dulu lah sama teman, sama siapapun kita silaturahmi. Dari silaturahmi itulah rezeki akan datang. Asal kita bisa melihat ada peluang. Ya. Sudah, tapi pulangnya positif ya, jangan yang negatif, nggak baik. Kayak dulu aja CCTV kan nggak ada kepikiran situ ya Bang ya? Jauh kali Iya. mikirnya. Jadi Nggak. ladang bisnis gede malah. nggak kepikiran sama sekali, cuman gara-gara paling awalnya itu dulu sebelum buka toko printer dulunya kan, Iya. sebelum main CCTV itu jauh sebelum itu pun dulu CCTV yang ya apa ya, yang abal-abal lah bahasa kasar. Itu cuman gara-gara apa? Gara-gara ya kadang-kadang kalau malam ada yang ngetok pintu siapa. Iya. Cuman itu doang awalnya. Oh iya. Terinspirasi Lama-lama dari situ ya. berpikir orang Oh, banyak ini perlu butuh, juga butuh. nih, dibutuhkan Ya sudah. gitu ya.
gitu loh. Iya. Nah, itu kan peluang yang bisa kita ambil. Tapi memang semua itu butuh kerja keras dan tekun di bidang itu. Harus tekun. Nah, ini buktinya. Dia melihat Dari peluang, iseng, dia jalankan yang tekunin. tadinya diomelin ya. Diomelin. Malah sekarang malah hidup, ayo cari lagi. Iya, disupport, full Malah support disupport. malah, betul. Selama positif. Iya. Gitu. Ya saya mah apa aja sih, nggak cuma knalpot, ban, velg, Pokoknya standar, kebutuhan motor deh. Iya, Ya yang kan? yang standar-standar, yang ori-ori, justru Iya. itu yang menarik loh. Cuannya. Ya kembali lagi, gue sendiri juga order sama dia nih waktu itu ya. Iya. Jok ya. Jok. Jok, Iya. cari jok ori, dia nyariin dapet. Nah itu dari situ ya kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pernah dipercaya di dealer motor bekas buat provide spare partnya. Oh, Ya saya nggak mau nyebutin dealer itu ya. Intinya pernah dipercaya. ya pokoknya itu kan semua perjalanan. Iya. Dan Nah. pernah dipercaya. Bukan pernah. Sekarang masih dipercaya di dealer motor Yamaha malah buat provide knalpot CBR. Itu sih dealer ini ya, dealer custom ya. Tapi dia maksudnya untuk motor-motor second lah ya. Bukan motor baru malah. Motor Bang. baru malah. Iya. Oh, Kalau boleh nyebutin sih itu besar itu. ya, tar dulu kalau di Jangan endorse. sebutin. Iya. Endorse makanya. Iya, Ntar saya makanya. sebutin. Gila, ya kan. Nah, guys, itu kita sudah nanyakan masalah knalpotnya, kita sudah melihat juga tadi teman-teman juga udah lihat di video ini bentuk knalpotnya, dan yang kemarin itu saya juga tertariknya karena Tampilannya bagus, tampilannya keren amat, dan itu ternyata dia menang kontes. Iya. Nah, itu sudah kita bahas, dan kemudian juga sudah kita bahas nih masalah performa. Jadi nggak usah takut dengan performa menurun, nggak keren, nggak gahar. Oh, salah. Oke, jadi kita udah tahu nih dari bentuk barang, dari performa dan segala macam. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut nanti performa motornya jadi turun gara-gara pakai knalpot standar. Ya kalau nggak mau pakai knalpot standar, standarnya CBR dipakai. Standarnya ya. CBR. Itu Dijamin jelas. performa oke kalau ke saya customnya. Ya, tapi Karena saya lebih gampang perhitungin. tanya-tanya dulu deh, nggak apa-apa. Nggak ada ini, yang penting Free. ada kopi. Ya. Ngopi Mau ya kan, WhatsApp sama gorengan. bisa, mau ketemu bisa. Ya, jadi untuk menanyakan lebih lanjut silahkan menghubungi beliau. Tadi Ready nomornya stock kita pokoknya. kasih. Kemudian di Facebook juga ada beliau untuk melihat gambar-gambarnya ya. Iya. Testimoni ya. Oke. Gitu. Jadi sampai di sini aja video kita mengenai knalpot CBR 250 RR yang Yang diaplikasikan ke motor lain. Iya. Nah, Terjawab lah ya. terjawablah sudah. Jadi yang belum subscribe supaya tidak tertinggal video-video kita selanjutnya. Yang paling penting Di lonceng diklik klik. biar teng-teng. Setelah bunyi teng-teng pasti ada notifikasi tuh. Nah. Notifikasinya diklik karena itu penting banget. Dan Betul. ya kita minta di support untuk ditonton videonya sampai Ya. habis. Jadi Tidak bagi di-skip-skip. teman-teman yang merasa mau jempol ke terbantu atas ya. boleh, ya. Terserah. Teman-teman yang terbantu dengan video-video dari Jawa atau Iya. mungkin mendapatkan inspirasi dari video-video kita, ya kita cuma minta bantu supportnya saja, bantu doanya supaya Jawa ini semakin lebih berjaya lagi ke depan. Iya. Untuk teman-teman subscriber juga, misalnya ada teman-teman, Bang coba dong misalnya yang konten masalah apa gitu ya, yang Apapun. maksudnya mau bongkar ini bagaimana, mau servis ini bagaimana ya. Atau kita- mau minta diundang ke sini, Silahkan mau ngobrolin hubungi yang- aja, atau di kolom deskripsi juga Penting-penting kita bisa. ada, atau di komen pun juga silahkan Iya. hubungi manajemen, nanti kita ataupun ngobrol-ngobrol di sini. Tenang, kopi banyak, iya, tenang bagi aja. subscriber yang punya mungkin Punya ilmu mungkin ya. Iya, punya ilmu lebih, mau ataupun berbagi, silahkan. punya suatu problem yang pengen di-share. Ya, itu boleh. Iya, karena kita ini media untuk menyampaikan informasi. Mengedukasi. Jadi misalkan ada teman-teman yang merasa kesulitan apa dan segala macam, silahkan di-sharing dengan kami. Kami akan membantu semaksimal mungkin. Yang Semaksimal mudah-mudahan semua bisa teratasi ya. Iya, kita di sini Gitu. juga penyampaikan informasi ke orang-orang. Betul.
Jadi sampai di sini aja video kita mengenai knalpot CBR 250RR yang diaplikasikan ke motor yang lain. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya yang pasti tetap menarik. Ya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.